Ya, halo Dini, selamat malam. Halo Bu, selamat malam. Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Sehatkah? Puji Tuhan Bu, kabar saya baik. Oke, syukurlah kalau begitu. Sebelumnya terima kasih kamu sudah mau join pertemuan Zoom pada malam hari ini dan Ibu minta maaf sekali ya karena akhirnya kita baru sempat konseling ya walaupun singkat tapi tidak apa-apa. Akan kita terus lanjutkan karena seperti yang kamu bilang tadi bahwa kamu ada kegiatan ya tadi sore. Akhirnya ya harus pakai waktu malam ini. Nah, sebelumnya mengganggu waktu kamu nggak nih, Andini? Sebelumnya saya juga minta maaf ya Bu ya, Oh karena ya, tadi saya kasih kabarnya juga mendadak. ya Untuk ya. malam ini sih nggak ada kegiatan Oke. kok Bu saya. Kamu sudah slow ya ini, udah longgar waktunya ya. Benar Bu. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah malam juga, Ibu mau tanya nih sama kamu. Kamu tahu nggak alasan mengapa Ibu mengundang kamu di pertemuan Zoom pada malam hari ini? Saya kurang tahu sih Bu. Emang ada apa ya Bu ya? Ya, ya sebenarnya nggak ada hal yang serius-serius banget sih, cuma Ibu mau mengajak kamu untuk mengobrol sebentar aja. Kira-kira kamu keberatan nggak? Enggak kok Bu. Oke, oke kalau begitu. Sebelumnya, di sini harus kamu ketahui kalau eee, Ibu akan membantu kamu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang kamu hadapi, Andini. Nah, kamu tidak perlu merasa ragu, merasa cemas untuk mengungkapkan segala perasaan dan pikiranmu, karena di sini, Ibu akan menjaga segala sesuatu tentang obrolan kita pada malam hari ini. Bagaimana Dini? Apakah sampai sini bisa kamu pahami? Bisa Bu, saya paham kok. Oke, oke, baik. Sekarang Dini boleh menceritakan permasalahan apa sih yang sedang mengganggu Andini akhir-akhir ini? Jadi sebenarnya saya lagi galau gitu loh Bu. Kamu merasa galau. Galau kenapa Andini kalau ibu boleh tahu? Jadi seminggu yang lalu saya diputusin oleh Rian, Bu, pacar saya. Rian Rian yang kelas 10 IPA 1 itu ya? Iya, benar, Bu. Hmm, Apakah Rian yang memberitahu alasan kenapa dia memutuskan hubungan kalian? Enggak sih, Bu. Eh, Oh Justru begitu. karena, iya, Bu. Jadi kayak Rian nggak ngasih tahu saya alasan dia putusin saya. Itu buat saya kayak kesel gitu loh, Bu. Padahal kan Mhm, selama ini hubungan kami tuh baik-baik aja. Tapi mhm, kok tiba-tiba Rian tuh putusin saya. mmm, Mungkin ini, Bu, ya. eh Karena perilaku saya yang kasar, jadi Rian marah sama saya ya. mmm, berbuat kasar? Maksudmu berbuat kasar itu yang seperti apa, Dini? Jadi saya tuh pernah buat Rian malu di depan umum gitu loh, Bu. Mmm, Kayak kami kan waktu itu pergi ke kantin pas jam istirahat. mhm, Terus kami tuh makan berdua. Nah, Rian itu salah kayak kayak salah mesenin makan saya gitu loh, Bu. mhm, Jadi kan saya kesel padahal kan di situ kan lagi rame gitu Bu. mhm, Jadi Rian malu di depan umum. mmm, baik. Tadi kamu mengatakan bahwa eee, kamu mengatakan kalimat kasar kepada Rian. Eee, Kalimat kasar yang seperti apa kamu ucapkan pada Rian saat itu? Waktu itu saya ngomong kalau kamu tuh bodoh banget sih mesen Mmm, makan gitu aja kok nggak becus. mmm, Padahal itu kan kondisinya lagi rame ya Bu. mhm, Terus saya tuh kayak sambil teriak gitu loh Bu, maki-maki mmm, Rian.
Jadi kan orang-orang yang ada di kantin tuh kayak ngelihat ke arah kami gitu, Bu. Oke, baik Ibu mengerti. Apakah kamu sering atau cukup sering melakukan mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu pada Rian? Kalau untuk itu sih sering gitu loh, Bu. Karena Mhm. kan di lingkungan saya juga pakai kalimat-kalimat kasar tuh udah biasa gitu loh, Bu. Tapi Mhm. sebenarnya tuh nggak cuman kalimat kasar gitu loh, Bu, yang saya Mmm, keluarin buat tidak Rian hanya gitu. kalimat kasar? Apa maksudnya tidak hanya mengeluarkan kalimat kasar? Memang apa lagi yang kamu lakukan, Andini? Jadi saya juga pernah ngancem Rian, Bu. Mmm, apakah kamu bisa menceritakannya lebih jelas lagi? Jadi waktu itu, Bu, pas pulang sekolah, Mhm, saya itu kan udah janjian sama Rian, Bu, buat pulang mhm, bareng. mhm. Nah, tapi waktu saya tunggu Rian itu, ternyata Rian bilang kalau Rian tuh ada rapat dadakan gitu loh, Bu. Rapat apa Jadi itu? saya ngancem rapat OSIS, Bu. Oh, rapat OSIS ya. Mhm. Jadi saya kayak ngancem Rian gitu loh, Bu. Intinya ya biar Rian tuh pulang sama saya. Saya nggak Mmm, peduli waktu itu kalau kondisi sekolah tuh kan lagi ramai karena jam pulang sekolah kan mhm, pasti orang lalu lalang gitu loh, Bu. Tapi mhm. saya masih aja gitu, Bu. Jadi kamu mengancam Rian supaya kalian bisa pulang bareng gitu ya? Benar, Bu. Oke, lalu apa yang Rian lakukan setelah akhirnya kalian bisa pulang bersama itu? Ya, Rian ngomong sih, Bu, kalau saya tuh kayak nggak peduli sama dia, terus Mmm, apa ya, kayak saya tuh nggak ini loh, apa sih namanya, nggak punya rasa maklum gitu loh, Bu. Padahal kan ya dia juga punya kepentingan yang mendadak, harusnya saya tuh juga paham gitu loh. mhm. Terus saya nggak egois. Terus dia bilang kalau saya itu kayak monster, Bu. Dia Mmm, benci dengan perlakuan saya. mhm. Dia mengatakan bahwa kamu seperti monster. Lalu bagaimana responmu terhadap, makian Rian itu tadi? Ya, saya balik marah lah, Bu. Saya nggak Mmm, terima kalau saya dikata-katain gitu di depan umum gitu loh, Bu. mhm, Karena menurut saya, Rian juga nggak menghargai saya. Kan saya sudah menunggu Rian, Bu. oke, Lagi pula, Rian kan udah janji buat pulang sama saya. Gitu, Bu. mhm, oke. Jadi kamu merasa bahwa, Rian harus menepati janjinya, benarkah demikian? Bener, Bu. Oke, saya mengerti. Nah, lalu apa yang kamu lakukan setelahnya itu, Andini? Jadi saya langsung tinggalin Rian gitu aja, Bu, karena Mmm, kesel. mhm, mhm. Apakah kamu bertemu dengan Rian keesokan harinya? Eh, Ketemu sih, Bu. Tapi Mhm, ya gitu sih, Bu. Saya merasa kalau Rian tuh kayak ngabain saya gitu loh, Bu. Pas mhm, ketemu, dia ngindar dari saya. Terus mhm, pas di kantin kemarin, saya sempet gebrak meja tempat Rian makan sih, Bu. Itu buat Rian mmm, kaget. Jadi mhm, walaupun gitu, tapi Rian tetap minta maaf ke saya gitu, Bu. mhm, begitu. Lalu apakah setelah itu kamu, nggak lagi menyakitinya secara fisik maupun psikis atau masih, Andini? Setelah Rian minta maaf, saya masih sering sih, Bu, nyakitin Mmm, Rian. oke, oke. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, bolehkah Ibu minta tolong pada Andini? Boleh, Bu, apa yang bisa saya bantu? Ya, Ibu minta tolong Andini untuk mengambil kertas dan sebuah kertas kosong, satu aja. Di sekitaran Andini mungkin ada? Coba diambil. Ada, Bu, sebentar ya. Oh ya.
Sudah, Bu. Oke. Ibu sudah, jadi tadi sambil Andini bercerita tentang masalah Andini, Ibu juga sudah menyiapkan sebuah lembar kerja. Nanti akan Ibu share screen atau lebih baik Ibu share screen sekarang ya. Ibu coba share screen. Nah, sudah kelihatan? Belum, Bu. Nah, Belum ya? baru sudah. Oke. Sudah, Bu, Nah, sudah. oke. Nah, ini dia lembar kerja yang Ibu buat tadi sambil mendengar kisah dari atau cerita dari Andini ya. Nah, sekarang Ibu mau meminta Andini untuk menulis sebuah aksi kekerasan atau kekerasan apa saja yang biasa sering Dini lakukan terhadap Rian. Contohnya nih ya, contohnya Ibu nih. Ibu kan sering sekali memerintah suami Ibu. Kemudian Ibu tulis memerintah nih di garis-garis yang kosong ini. Nah, nanti di ini tulis aksi-aksi kekerasan apa saja sih yang dilakukan di kertas yang udah Dini ambil tadi sama pena. Ya, apakah sampai sini Andini paham? Saya paham, Bu. Oke, sekarang Ibu beri waktu sekitar 5 menit mungkin supaya Dini dapat berefleksi kata-kata apa saja sih atau aksi kekerasan apa saja yang biasanya sering Dini lakukan. Ya, silakan. Baik, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Sambil diingat-ingat pelan-pelan, Andini tidak perlu terburu-buru ya. Baik, Bu. Dini, apakah menemukan kesulitan? Saya sambil ingat-ingat lagi, Bu. Ya, oke. Kalau misalnya kesulitan, sedapatnya aja ya. Apa saja yang Dini ingat. Baik, Bu. Saya rasa udah cukup, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang Ibu minta Dini untuk menyebutkan satu persatu aksi kekerasan apa saja yang Dini lakukan. Nanti
sambil Ibu ketik di share screen ini. Coba, yang pertama apa? Kalau yang pertama tuh saya sering menekan Rian, Bu. Menekan ini maksudnya yang seperti apa, Dini? Jadi kayak apa keinginan saya ya harus dipenuhin sama Rian gitu loh, Bu. Kamu memaksa ya? Memaksa Ya, Rian. jenis itu, Bu. Oke. Ada lagi? Saya juga sering menarik paksa Rian, Bu. Menarik paksa. Oke, ini maksudnya mungkin mengajak Rian untuk buru-buru pergi begitu kah? Atau bagaimana? Iya, Bu. Oh Bener, iya. Bu, kayak gitu. Oke. Ada lagi? Saya juga sering nendang Rian, Bu. Gimana? Saya sering nendang Rian. Oh, menendang. Oke. Kamu menendang Rian. Yo, adakah lagi? Nggak cuma nendang sih, Bu. Saya juga sering mukul Rian gitu, Bu. Kamu memukul Rian. Oke. Sudah? Ada lagi, Bu. Saya sering memerintah Rian. Oke. Terus, saya juga sering mengolok-olok Rian, Bu. Ya. Sudah? Masih ada 2 lagi sih, Bu. Oh ya, silakan. Jadi, saya sering ngancam Rian. Sama kayak, apa ya, kalau misal lagi berantem tuh, saya suka nyebutin nama hewan gitu loh, Bu. Buat panggil Rian. Jadi, kayak nama Rian itu saya ganti pakai nama hewan gitu, Bu. Oke. Bentar ya. Iya, Bu. Menyebut nama hewan. Oke. Oke, sudah cukup? Iya, Bu. Oke, ada 8 ya ini, Andini. Ada kamu menekan Rian, kamu menarik paksa, kamu memukul, menendang, memerintah, mengolok, kamu mengancam, bahkan kamu sampai menyebut nama hewan. Ya, begitu. Benar, Bu. Oke. Terima kasih Dini karena kamu sudah mau melakukan apa yang Ibu perintahkan tadi. Sekarang dari keempat perilaku kekerasan yang kamu lakukan ini, kamu menyadari nggak bahwa semua perilaku ini itu berada di dalam simbol yang artinya tidak diperbolehkan? Saya nggak paham, Bu. Kenapa sih kok perilaku itu tidak diperbolehkan? Oke. Ini kan Andini bisa lihat ya, ini ada gambar monster ya. Ini tuh monster, tuh. Monster, ya kan? Kemudian ada tanda dilarang seperti ini. Nah, ini artinya bahwa tadi kan seperti yang Andini ceritakan di awal, kalau Rian itu menyebut kamu seperti monster. Nah, dengan adanya tanda dilarang ini menunjukkan bahwa keempat perilaku yang sudah Dini lakukan terhadap Rian itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena ini berada di luar lingkaran ini tadi, dan ini kan artinya dilarang, berarti artinya menendang, memukul, mengolok, mengancam itu adalah perilaku yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, entah itu kepada teman, kepada orang terdekat kita, kepada pacar sekalipun. Seperti itu. Apakah Dini bisa paham? Ya, Bu, saya paham. Oke. Nah, dari sini Ibu coba stop share dulu ya. Sampai sini kan Dini sudah paham ya? Oke. Iya, Bu. Oke. Nah, kita lanjut. Seberapa sering sih perilaku seperti ini Dini lakukan terhadap Rian?
Sering sih, Bu. Kayak Mm-mm. setelah nulis ini tadi saya kayak sadar kalau misal ternyata saya sering ngelakuin perilaku buruk ini sama Rian Mm-mm. gitu loh, Bu. Mm-mm. Padahal nggak Mm-mm. cuma Rian gitu loh, Bu. Terkadang Oh. sama teman-teman, terus sama keluarga yang Hmm. yang setiap hari ketemu pun ternyata saya gitu, Bu. Baik, Dini. Selain keempat itu tadi, mungkin Dini ingin menambahkan perilaku lain gitu? Ada nggak kira-kira? Mungkin ada yang kelupaan sama Dini? Hmm, kalau memaki, Bu, Memaki, ya. Memaki itu juga termasuk dalam perilaku kekerasan ya, Dini. Itu termasuk, ya. Memaki itu termasuk. Nah, dari sekian banyak nih perilaku kekerasan yang Dini lakukan, terus tadi ditambah dengan memaki itu ya. Nah, dari sini kamu setuju nggak nih? Bila lembar kerja kita tadi yang ibu buat dan yang kamu lakukan itu, kalau kita kasih judul Dini si Monster, itu kira-kira kamu setuju nggak? kira-kira kenapa ya, Bu, ya kok Mm-mm. harus ganti nama jadi Dini si Monster? Ya, jadi seperti yang tadi Dini ceritakan di awal, kalau Rian itu kan menyebut kamu seperti monster. Karena apa? Karena kamu melakukan kekerasan dan itu menakutkan seperti monster. Nah, makanya di sini ibu berpikir kalau misalnya ibu kasih judul lembar kerja kita Dini si Monster, itu kira-kira kamu setuju nggak? Atau kamu punya pendapat lain? Saya sih setuju, Bu, dengan usul Oke, Ibu. oke. Baik, sekarang kita sama-sama menulis ya di kertas kertas yang udah kamu buat dengan yang ibu buat. Ibu share screen lagi deh. Ibu share screen. Oke, Bu. Nah, sudah muncul? Sudah. Oke, nah karena awalnya tadi aku si monster karena tadi kan contohnya kan sebagai ibu ya, karena ibu tadi memerintah suami ibu, jadi aku si monster. Sekarang kita ganti ini sebagai Dini si monster. Nah, seperti ini. Apa saja sih yang Dini lakukan? Nah, ini menekan, menarik paksa, menendang, bahkan tadi ada nambah ya satu tadi apa? Memaki ya? Memaki, Bu. Ya, Ya. memaki. Betul. Oke. Nah, ini Dini juga ditulis di kertasnya, yo. Coba Ibu mau lihat. Oke, Bu. Dini si monster. Sudah? Bisa Ibu lihat? Sudah, Bu. Nih. Oh, nggak kelihatan. Sebentar saya stop share dulu ya. Oke, Bu. Oke. Coba diperlihatkan lagi. Nah, iya. Dini si monster. Oke. Ya, seperti itu. Ya, jadi terima kasih Andini di atas kerja kerasmu sekarang. Nah, apakah menurut Andini sendiri nih, Dini si monster itu apakah bisa berubah menurut Andini sendiri? Menurut saya pasti bisa berubah, Bu. Oke. Untuk melihat lebih jauh lagi mengenai pernyataanmu bisa berubah itu, mari kita sama-sama mengubah pola pikir dan tingkah laku negatif yang dapat merusak hidupmu. Apakah kamu siap untuk langkah selanjutnya? Saya siap, Bu. Oke, kita review sedikit, kita kembali sedikit ke belakang. Kejadian yang kamu alami saat ini adalah kamu putus dengan seorang pemuda atau seorang pacar lah ya, dan yang memutuskannya ini adalah dari pihak si laki-laki atau si Rian ini tanpa diberikan alasan yang jelas padamu. Apakah benar begitu? Benar, Bu. Oke, baik. Sehingga kamu di sini merasa galau, kamu frustasi, kamu marah, kesal, dan
sedih ya. Bahkan kamu merasa seperti ingin mati saja karena menganggap bahwa hidupmu tidak lagi berarti tanpa kehadiran si Rian di sisimu. Benar begitu, Andini? Bener, Bu. Malah selama Oke. ini tuh saya Mm-mm. kayak kurang tidur gitu, Bu. Hmm. Terus Mm-mm. makan tuh kayak nggak selera. Terus Mm-mm. sekarang kan pembelajaran daring ya, Bu, ya. Iya. Saya tuh kayak terkesan pasif gitu loh, Bu, waktu kelas. Saya Mm-mm. nggak Mm-mm. semangat buat belajar gitu, Iya, Bu. oke, baik. Iya, jadi sebenarnya seperti ini, Dini. Eh, Perasaan sedih, galau, marah, kesal, dan sangat frustasi yang kamu rasakan saat ini itu adalah akibat dari caramu dalam menanggapi berakhirnya hubungan kamu dengan Rian. Dan gejala gangguan perasaan seperti ini adalah akibat dari pikiranmu sendiri yang tidak masuk akal. Masa iya sih hanya karena diputuskan oleh Rian, kamu mau langsung mengakhiri hidup? Bukankah perjalanan hidupmu masih panjang kan? Kamu masih SMA, Andini, ya enggak? Bener sih, Bu. Kayak Mm-mm. selama ini saya tuh hanya terfokus sama kejadian yang udah saya laluin. Hmm, Saya nggak mikirin masa depan saya, padahal kan saya masih punya cita-cita, Bu, ya. iya, betul. Terus saya juga pengen gitu, Bu, mencapai cita-cita saya. Saya pengen jadi Mm-mm. orang sukses, Mm-mm. Bu. Kamu ingin menjadi orang yang sukses, ya benar sekali Dini. Dalam perjuangan mencapai cita-cita, bukankah kamu akan bertemu dengan banyak orang? Dan tentunya kamu tidak akan terus-menerus memikirkan Rian, kan? Benar nggak? Bener sih, Bu. Malah Mm-mm. saya juga baru kepikiran kalau misalnya nanti tuh kan pasti banyak orang baru gitu loh, Bu, yang Iya, bakalan saya iya. temuin. Mm-mm. Nah, otomatis kan orang baru ini kayak ngebantu saya buat apa ya, merasakan pengalaman baru tentang hal-hal Mm-mm. baru. Jadi saya nggak fokus sama masa lalu saya aja, terutama tentang Oke, Rian. Gitu oke, sih, Bu. betul, betul. Sekarang saya ingin bertanya sama kamu. Setelah kita menggunakan lembar kerja tadi, tentunya kamu sudah mulai sadar ya, dan dengan apa yang ada dalam dirimu. Nah, termasuk perilaku kasar yang telah kamu lakukan tadi berulang kali sama Rian. Nah, kira-kira kamu juga menyadari nggak bahwa perilaku kasarmu ini bisa menjadi alasan mengapa hubungan kamu dengan Rian itu berakhir? Kamu sadar nggak dari sini? Kalau awalnya sih saya cuman menduga-duga gitu loh, Bu, kalau Hmm, perilaku mm-mm, kasar saya tuh yang jadi penyebab saya putus. mm-mm, Tapi apa ya, setelah ngelakuin ini tuh, ngerjain lembar kerja yang tadi udah dikasih sama ibu, saya tuh mm-mm, mulai sadar kalau ternyata emang perilaku kasar saya gitu loh, Bu, yang udah iya, buat saya putus sama Rian. iya, Bahkan saya sempet ini sih, Bu, sempet kayak nyangkal mm-mm, kalau bukan perilakuku sih yang nyebabin mm-mm, itu. mm-mm. Tapi sekarang saya udah yakin sih, Bu. Iya, terima kasih kamu sudah mulai menyadarinya ya, bahwa memang walaupun awalnya kamu sempat menyangkal bahwa bukan perilaku kasarmu yang menyebabkan kamu putus, tapi ternyata sekarang kamu sudah mulai menyadarinya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kamu tentunya tidak inginkan hubungan kamu dengan orang selanjutnya berakhir seperti ini. Nah, dengan kesadaranmu yang sekarang, apakah mulai timbul sebuah niat untuk mengubah perilakumu, Andini? Tentunya ya saya nggak mau sih, Bu, hubungan saya yang selanjutnya itu berakhir kayak yang udah saya alamin sama Rian. Mm-mm. Terus saya pengen berubah, Bu. Saya Ya, pengen kayak apa yang melatih diri saya bahwa saya tuh bisa buat nggak kasar gitu loh, Bu. mm-mm. Nah, niat saya tuh berubahnya itu nggak secara langsung, tapi kan Mm-mm. ya bertahap gitu loh, Perlahan-lahan, Bu. ya bertahap. Iya. Oke. Mm-mm. Ibu yakin kamu bisa mengurangi perilaku
tindakan kasarmu itu. Apalagi kamu sudah memiliki harapan dan semangat untuk melatih dirimu ya. Benar, Bu. Mhm. Saya yakin kok ke depannya saya pasti bisa berubah. Wah, itu bagus Dini, itu bagus sekali ya. Tetaplah semangat dan optimis untuk melatih dirimu sendiri ya. Ibu rasa tidak akan ada masalah yang berarti karena segala sesuatu bergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka tentu saja ke depannya kita akan memperoleh hasil yang baik pula. Bahkan bisa bisa saja menjadi sangat lebih baik, begitu ya. Kamu pasti bisa berubah Dini, oke? Ya, Bu. Saya rasa juga begitu. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Karena Iya. setelah ngobrol sama Ibu tuh, Mm-mm. terus apa ya, pikiran saya tuh berubah gitu loh, Bu. Bahkan saya Mm-mm. juga punya niat untuk berubah. Jadi Mm-mm. nggak melulu tentang saya menjadi diri saya sendiri, tapi Mm-mm. itu malah menyakiti orang lain gitu sih, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Sekarang saya merasa lega, terus pikiran Syukurlah. saya juga lebih tenang gitu, Bu. Oke, ya syukurlah. Ibu berterima kasih juga sama Dini ya, sudah mau menyempatkan waktunya. Oh, Ibu bolehkah minta tolong sama Dini lagi untuk menulis sebuah aksi nyata supaya Ibu bisa melihat perkembangan Dini? Eh, itu semacam refleksi ya, Bu ya? Iya, bisa berupa refleksi, entah itu misalnya seminggu sekali. Kan tadi Dini bilang, Dini sudah mulai sadar bahwa perilaku kasar itu tidak baik. Nah, Ibu pengen tahu nih perkembangan Dini seperti apa di sekolah daring ini. Dini punya nggak perkembangan dari yang awalnya Dini suka berperilaku kasar, Dini mulai untuk merubah dengan berperilaku baik. Dini bisa menuliskannya dalam merefleksikannya di sebuah kertas. Mungkin nanti Dini bisa foto tulisan Dini, kemudian kirim WA ke Ibu seperti itu. Gimana? Eh, bisa sih, Bu. Mm-mm. Nanti Ya. Dini buat, Mm-mm. terus Dini kasih ke Ibu. Oke, ya begitu ya. Oke, terima kasih banyak Dini. Baik, adakah yang ingin kamu ceritakan lagi? Hmm, sepertinya untuk malam ini cukup sih, Bu. Oke, ya. Kalau begitu, mungkin kita bisa mengakhiri obrolan kita pada malam hari ini ya. Ini juga sudah malam dan kamu bisa langsung beristirahat ya. Dan kalau misalnya kamu punya hambatan lain, punya cerita lain yang ingin kamu sampaikan sama ibu, kamu bisa menghubungi ibu. Ibu akan berusaha untuk menyempatkan waktu ibu untuk ngobrol seperti ini sama kamu lagi, oke? Ya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Iya, Bu ya. ya sama-sama. Karena setelah ngobrol sama Ibu, sekali lagi saya menjadi tenang gitu, Iya, iya, syukurlah Dini. Kalau begitu ibu tutup ya Zoom-nya. Selamat beristirahat Dini. Bu.